mana suaranya? Langsung saja kita sambut Yogi Nandes. Yogi, selamat datang. Silakan. Terima kasih banyak. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Apa kabar, Yogi? Kabar baik. Tapi kayaknya aku pengen sapa-sapa Aumania, boleh nggak sih? Boleh dong, silakan. Aumania mana suaranya? Kalau udah tengah Seru malam ya? begini. Iya. Seru. Nggak ada ngantuknya. Iya benar. Salut. Lemburnya, wah hebat banget ya. Nggak usah disuruh lembur terus. Apa kabar Yogi? Alhamdulillah, kabar baik. Wow, kamu ini memang sekarang fokusnya nyanyi ya? Betul. Katanya dulu sempat kerja kantoran soalnya. Sebelum terjun ke dunia entertain, aku kerja kantoran dulu memang. Jadi ada beberapa perusahaan yang ya anak kantoran banget dulu tuh. Jadi pindah ke dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ya. Tapi yang namanya passion, jiwanya memang nyanyi, ujung-ujungnya nggak bisa tahan. Ujungnya ya resign, terus fokus memang di nyanyi. Gitu. Kenapa kamu berani memutuskan untuk resign dari kantor dan akhirnya fokus di nyanyi? Sebenarnya waktu aku resign itu memang banyak yang bilang, Yogi kok mau ya resign, padahal kita tuh untuk masuk ke satu perusahaan yang aku tempati pada saat itu memang katanya sih susah ya. Oke. Terus kenapa mau resign? Pada bilang gitu, kok mau untuk mengejar satu hal yang mungkin secara kepastian karir itu kan di entertain itu kita nggak bisa tebak, fluktuatif kan. Nah jadi itu dorongannya terlalu kuat, pengen tetap suaraku didengar sama orang-orang, karyaku didengar sama orang-orang, keinginanku untuk memperlihatkan apa yang aku bisa itu sangat-sangat besar. Jadi aku memilih untuk resign. Jadi full di nyanyi, di entertain. Beberapa waktu lalu bawain acara juga, TV segala macam. Kemudian host juga loh aku Metro TV. Lagi cari peluang ternyata ya. Oh gitu. Betul. Apakah nggak bisa misalnya lagi kerja kantoran tapi dibagi waktunya nyanyi juga, itu nggak bisa? Sempat kayak gitu. Sempat gitu. Cuman kan yang namanya lingkungan kerjaan kita nggak bisa pungkiri. Ya. Ada yang namanya kecemburuan sosial. Yogi kok diizinin? Besok gue ikutan ajang ini ajang itu biar bisa diizinin kayak Yogi. Ya itu udah mulai kedengeran di telinga, kayaknya udah nggak sehat nih lingkungan kerjanya. Jadi ya aku memutuskan untuk udahan di kantornya. Jadi kayaknya memang kalau memang kita fokus di nyanyi kayaknya memang harus di situ. Oke, dan sekarang apa yang bikin kamu merasa puas begitu kan secara batin kamu, akhirnya kamu memilih fokus untuk nyanyi. Kepuasan seperti apa yang kamu merasakan? Kalau untuk kepuasan sendiri, nah itu dia yang kita agak susah untuk explain gimana apa sih yang dicari gitu loh. Mungkin yang bisa merasakan adalah orang-orang yang seprofesi sama aku mungkin. Ketika seorang penyanyi dia berusaha untuk survive di industri musik, mengeluarkan karya secara konsisten, laku tidak laku, flop ataupun tidak flop, tapi tetap konsisten berkarya. Nah itu tuh kepuasannya itu tidak hanya sekadar laguku viral nih, laguku laku didengar banyak orang nih, nggak sekedar itu doang. Tapi ketika kita berhasil untuk keluarin satu karya, kepuasannya itu beda loh, gitu loh. Itu yang mungkin aku nggak bisa kasih pemahaman untuk orang yang tidak ada di situ, gitu loh. Kan orang nggak ngerasain dari sisi point of view-nya aku, gitu, point of view-nya penyanyi. Gitu. Pernah nggak kamu merasakan titik terendah dalam karir kamu bermusik? Oh, pernah banget, pernah banget. Justru aku merasa titik karir terendah itu adalah pada saat memang pas di kantor itulah, pas jadi karyawan. Itu aku sempat yang namanya mengubur keinginan jadi penyanyi. Karena aku ngerasa, karena sebelum itu aku sudah cari jalan kiri kanan gimana caranya bisa terjun ke industri waktu itu. Sempat mikir, mungkin jalannya nggak di sini kali ya. Mungkin aku harus realistis, mungkin jalan Tuhan tuh aku nggak di nyanyi, mungkin aku harus jadi bisnis mungkin atau karyawan apa mungkin. Nah jadi sempat ada di titik itu aku mengubur keinginan untuk jadi penyanyi tapi tetap nggak bisa ya. Udah passion ya. Nggak bisa nyanyi lagi ujung-ujungnya. Iya, ya namanya juga passion kan, pakaian tuh harus ini. Fashion bro. Fashion iya. Nah ini suka ngeheng emang. Udah malam ya. Tapi di tahun 2026 Yogi meluncurkan single terbaru.
Wow, judulnya adalah Salahnya Aku. Betul. Salahnya Aku. Nah ini apa makna yang terpendam di lagu ini? Salahnya Aku ini adalah single era baruku, bisa aku bilang. Karena dibanding singleku yang sebelumnya, memang single sebelumnya ballad, tapi balladnya itu yang benar-benar bisa dibilang yang galau di balladku sebelumnya itu adalah galau yang membabi buta gitu loh. Yang benar-benar drop banget gitu. Kalau yang ini galau tapi masih nge-groove gitu loh. Walaupun dia ballad cuman masih nge-groove bawainnya. Jadi genrenya apa? Pop? Pop, betul. Pop. Oke. Nah, dan dari isi lagunya sendiri ini based on true story-ku. Gitu. Jadi aku bisa bilang lagu ini agak sedikit personal karena pas kita brainstorming untuk lagu ini penciptanya itu Mas Hendro Jasmoro. Nanya sama aku, Gi, kira-kira kita bikin tema lagu apa ya? Lu punya satu gambaran apa ya kira-kira yang ada di kepala lu buat kita jadiin lagu? Satu-satu yang terhighlight di kepalaku adalah betapa bodohnya aku saat itu bucin. Oke. Ya, jadi ketika meng-create diri menjadi orang lain demi seseorang, dan aku kehilangan jati diriku sendiri saat itu, dan akhirnya ya itulah yang aku rasa akan relate dengan banyak orang, walaupun bentuk bucinnya itu berbeda-beda ya. Iya, ya. Tapi kalau Yogi sebucin apa tuh? Aduh. Bucin banget lah ya. Ya itu dia. Sampai jadi lagu loh. Ya makanya ada kata-kata bodohnya aku percayakan cinta kita sebesar rasa yang kupunya. Oke. Waduh, itu dalam banget ya. Bucin ya, menarik kalau kita bicara soal bucin itu dan akhirnya menjadi sebuah lagu. Tapi kalau arti cinta untuk Yogi itu apa? Udah malam pertanyaannya. Ya, pertanyaan kan gampang kan. Cinta itu apa? Love. Udah. Love itu apa? Cinta. C-I-N-T-A. Iya. Tapi apa proses protes kan? Proses ya. Proses kreativitasnya itu seperti apa waktu bikin lagu ini? Oke. Yang bikin lagu ini Mas Hendro Jasmoro. Oke. Jadi prosesnya sih sebenarnya melalui tahap curhatan dulu sebenarnya. Curhat dulu. Iya, aku curhat sama Mas Hendro waktu itu. Mas, aku tuh pernah gini loh. Pas banget, gue pengen bikin lagu kayak gini. Oh berarti match nih ide yang ada di kepala gue sama yang kejadiannya di lu. Berarti lagu ini bisa lebih personal nantinya gitu. Dan akhirnya ya dari situ dulu. Kemudian kita tentuin tema musiknya itu seperti apa yang akan kita usung. Dan akhirnya kita ngusung musik di balladku yang kali ini itu berbeda dengan sebelumnya. Dia ini ada nuansa 90-an. Oke. Dari soundnya 90-an. Cuman dikemas lebih modern sekarang gitu loh. Jadi mungkin secara vibe 90-an tapi lebih modern lah secara outputnya. Gitu. Iya. Jadi ini warna baru juga untuk musik kamu ya. Betul. Ini single keberapa? 3. Single ketiga. Iya, sebelumnya itu Lewat Semesta. Lewat Semesta itu aku bawain remake-nya Randy Pangalila. Pernah rilis 2007. Aku bawain lagi 2023 kalau nggak salah. Oke. 2024 rilis Dihukum Rindu yang sekarang baru Salahnya Aku. Jadi ke depan target kamu harus punya album nih. Amin, EP dulu lah mudah-mudahan. EP dulu. Amin. Karena ini kan bisa dibilang ya 3 lagu ini sebagai apa ya, batu pijakan sebelum akhirnya kamu bisa menelurkan karya yang lebih besar lagi. Yes. Ada lagi nggak mimpi-mimpi kamu yang ingin kamu capai ke depan? Mimpi-mimpi yang aku capai, ya alhamdulillahnya satu-satu terwujud ya kalau dipikir-pikir ya. Ya. Nyanyi, host. Apalagi main film. Amin. Ya Allah. Amin. Tapi kalau kamu melihat sebuah kegagalan itu apa artinya buat kamu? Ketika kamu memperjuangkan suatu hal dan akhirnya kamu gagal, begitu apa itu artinya buat kamu? Berarti aku harus effort lebih. Oke. Itu artinya. Bukan berarti itu nggak bisa jadi milikku. Ada possibility kok. Ya. Berarti usahanya aja yang kurang. Harus lebih konsisten lagi. Itu sih. Cuman kalau dibilang sejauh ini ya, aku memang pernah mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi ya ada masa-masa dropnya, masa-masa sedihnya, cuman nggak yang berlarut-larut. Ada waktunya aku bangkit lagi. Ya itu dia kalau dibilang kegagalan apa sih di mata aku, ya berarti ya aku kurang effort.
Gitu kali ya. Gitu ya. Kurang effort. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi tetap optimis dong ya. Tetap optimis. Kurang effort berarti next-nya effortnya harus tambah lagi. Oke, begitu ya. Jadi harus lebih ulet lagi Yes. ya. Karena kalau ular kan kegedean ya. Ulet aja, pelan-pelan dulu maksudnya. Kecil-kecil aja dikumpulin, nanti juga jadi besar gitu. Nah, apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar ya, pada pecinta musik Indonesia terkait dengan lagu kamu ini, Salahnya Aku? Oke, yang aku pengen sampaikan di sini adalah kalau memang ternyata kalian sekarang dalam kondisi hubungan yang toksik, hubungan yang memaksa kalian menjadi orang lain di hubungan itu. Sedangkan pada prinsipnya menurutku adalah ketika orang cinta sama seseorang ya dia mencintai apa adanya, tidak harus merubah diri orang itu kan. Nah, kalau kalian berada di hubungan seperti itu nggak akan tahan. Mungkin sekarang bisa ya oke gue cinta baba. Lama-lama rematik itu capek. Capek hati ya? Capek. Nah, makanya lebih baik kalau bisa diperbaiki. Kalau memang tidak, mending udahan kayaknya. Oh gitu ya. Menarik juga ya. Ini bisa jadi apa ya, inspirasi buat lagu berikutnya lagi. Apa judulnya kira-kira? Judulnya Rematik. Iya, itulah ya, namanya juga iseng-iseng berhadiah. Nah, kalau kamu sendiri punya tips nggak untuk seorang musisi bisa bertahan di industri musik, apalagi kamu dari karyawan kantoran begitu ya, yang bisa dibilang ya semuanya sudah bisa didapat, ada gaji setiap bulan, sementara di dunia entertainment juga kita tidak tahu kapan naik, kapan turun. Betul. Nah, bagaimana caranya seorang musisi bisa bertahan di industri musik? Menurutku konsisten. Karena dibilang formulanya apa tuh kita nggak bisa tebak. Kadang kita dengan tim itu sudah mempersiapkan materi lagu ataupun materi produksian yang mungkin sekiranya kita pikir oh ini akan kemakan nih, ini akan banyak orang suka, ternyata tidak. Atau mungkin ada ternyata karya yang mungkin tidak sempurna, bahkan biasa aja mood kita, cuman melekat di pendengar. Nah itu dia yang kita bilang kita nggak bisa tahu formulanya apa. Jadi yang kita bisa lakukan adalah ya otomatis karya dari hati dan konsisten. Kita tidak tahu di lagu mana kesempatan itu ada. Betul, gitu. Betul. Yang penting kita berkarya aja seperti itu ya. Wow. Nah kamu dulu jebolan KDI kalau nggak salah? Betul. Oh ya, tahun berapa? 2015. 2015. Ya. Berarti cengkoknya nih. Nah itu dia, kalau sekali ditanya cengkoknya udah. Aku tuh ke iseng-iseng berhadiah. Tapi ternyata justru dari situ dulu dipertemukan dengan timku yang sekarang, ketemu dengan ya orang-orang di industri yang mensupportku. Justru dari situ dulu, walaupun ternyata di ajang tersebut aku tidak apa ya, bisa dibilang kayak masuk kandang singa karena gendernya bukan di situ sebenarnya. Tapi karena iseng ternyata rezekinya di situ dulu. Tapi itulah namanya hidup, kan kita tidak tahu ya. Apa yang terjadi ya semua kita anggap sebagai pembelajaran. Itu aja, semua sebagai proses. Hingga akhirnya single terbaru terwujud di tahun 2026. Salahnya. Yogi, pokoknya semangat terus ya. Siap. Sehat selalu. Amin. Terus berkarya. Amin. Jangan lupa nanti kalau udah ada EP, ada album, balik lagi ke sini dong. Iya, kita mau denger lagi Yogi nyanyi. Ngundang dong. Atau mau jadi host? Boleh saya. Dong. Saya bisa cuti. Ya udah, langsung saja. Ini dia Yogi Nandes dengan Salahnya Aku.